Yo, what's up? Kembali berjumpa lagi dengan saya Muhammad Audi, salah satu mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halwaleo. Baik, pada video kali ini saya akan membahas terkait analisis regresi berganda. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya jika para pendatang baru di channel ini like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Analisis berganda. Analisis regresi berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu variabel tergantung pada nilai dari beberapa variabel lainnya. Analisis regresi berganda menggunakan metode matematis untuk menjelaskan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Tanpa terlalu banyak berteori, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya dan cara penyelesaiannya. Dapat dilihat sini terdapat contoh soal. Seorang peneliti ingin menguji hubungan antara tinggi badan, berat badan, dan indeks massa tubuh atau kita singkat dengan IMT. Seseorang dengan tingkat signifikansi 5%. Data yang dikumpulkan dapat dilihat pada tabel, di mana terdapat 5 orang responden dengan tinggi badan orang pertama yaitu 160 cm, berat badannya yaitu 50 kg, dan indeks massa tubuhnya itu 20. Nah, orang kedua itu tinggi badannya 170, berat badan 60, IMT-nya 21. Ketiga 180, berat badan 70, IMT-nya 22. Nah, orang keempat itu 190, itu tinggi badannya, berat badannya 80, IMT-nya 23. Nah, untuk orang kelima, tinggi badan 200 cm, berat badan 90 kg, dan IMT-nya itu 24. Nah, pertama-tama kita akan tentukan hipotesisnya, yang mana H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara tinggi badan, berat badan, dan indeks massa tubuh. Dan H1-nya adalah ada hubungan yang signifikan antara tinggi badan, berat badan, dan indeks massa tubuh. Ini adalah hipotesis dari soal ini. Nah, kemudian setelah menentukan hipotesis, kita akan membuat tabel bantu terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam mencari persamaan dari data yang akan kita kelola. Nah, setelah membuat tabel bantu, kita akan mencari persamaannya. Di sini saya akan menggunakan metode manual ya. Di sini terdapat rumusnya, yaitu sigma x1 kuadrat sama dengan sigma x1 kuadrat dikurang sigma x1 dalam kurung kuadrat bagi n. Nah, jika kita memasukkan data dari tabel, maka 163.000 dikurang 900 dalam kurung kuadrat dibagi 5, hasilnya sama dengan 1000. Nah, itu merupakan rumus dari mencari persamaan sigma x1 kuadrat ya. Kemudian untuk mencari persamaan sigma x2 kuadrat itu cukup sama dengan sebelumnya, yaitu sigma x2 kuadrat dikurang sigma x2 dalam kurung kuadrat dibagi n.
sisa kita memasukkan data yang ada dalam tabel ke dalam rumus ini, yaitu 25.500 dikurang 350 dalam kurung kuadrat bagi 5, hasilnya 1000. Untuk mencari persamaan sigma Y2 juga sama. Rumusnya sigma Y2 dikurang sigma Y2 dalam kurung kuadrat dibagi N. Dapat dilihat di situ saya memasukkan angka-angkanya itu sesuai data untuk diimplementasikan ke dalam rumus. Untuk sigma 1Y itu juga sama. Jadi rumusnya itu sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y dibagi N. Nah, untuk sigma X2Y itu juga sama, rumusnya sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y bagi N. Dan untuk sigma X1 X2 itu sama dengan sigma X1 X2 dibagi sigma X1 dikali sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 dibagi N. Kemudian kita mencari persamaannya, kita akan mencari nilai koefisien B0, B1, dan B2. Rumusnya dapat dilihat di bawah. Hasil-hasil dari sistem persamaan yang kita cari, baik itu persamaan sigma X1, sigma X2, dan seterusnya, itu akan kita implementasikan ke dalam rumus ini. Kita lihat di sini rumus mencari koefisien B1. Nah, B1 sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurang sigma X2Y dikali sigma X1 X2 dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dalam kurung kuadrat. Nah, untuk angka-angka ini seperti misalnya sigma X2 kuadrat. Nah, sigma X2 kuadrat ini merupakan persamaan dari yang kita cari tadi, yaitu untuk sigma X2 kuadrat, hasil dari persamaan yang kita cari tadi itu merupakan 1000 hasilnya. Nah, angka-angka dari persamaan yang kita cari tadi kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini, sehingga hasilnya 1000 dikali 100 dikurang 100 kali 1000 dibagi 1000 kali 1000 dikurang 1000 dalam kurung kuadrat. Nah, sama dengan 100.000 dikurang 100.000 dibagi 1 juta dikurang 1 juta, yang hasilnya sama dengan 0. Nah, itulah hasil dari B1, koefisien B1. Dan untuk B2 dan B0 itu juga pengerjaannya sama, dan cara implementasi angka-angkanya juga sama. Hanya memang rumusnya itu cukup sedikit berbeda ya. Sini untuk rumus B2 yaitu sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang sigma X1Y dikali sigma X1 X2 dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dalam kurung kuadrat. Ya, dan hasilnya untuk B2 itu sama dengan 0. Dan sigma B0 rumusnya itu sigma Y2 dikurang B1 dikali sigma X1 dikurang
B2 dikali sigma X2 dibagi N, dan hasilnya yaitu 2. Implementasinya angka-angkanya ini untuk B1 itu hasilnya itu 0, untuk B2 yaitu hasilnya 0. Nah, sehingga dibagi N. N ini merupakan total dari jumlah responden. Jumlah responden kita 5, jadi dibagi 5. Nah, setelah mencari koefisien B1, B0, B1 dan B2, selanjutnya kita akan membuat model regresi bergandanya. Rumusnya di sini dapat dilihat, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 tambah E. Nah, jadi sama dengan 22 ditambah koefisien B1 yang kita dapat tadi, dimana kita menghitung untuk B1 sama dengan 0, maka di sini kita akan tulis 0. 0 kali X1 ditambah 0 kali X2 ditambah E. Nah, itulah dia model regresi bergandanya. Yang untuk menentukan nilai koefisien determinasi berganda R kuadrat, rumusnya dapat dilihat R kuadrat sama dengan B1 dikali sigma X1 Y ditambah B2 dikali sigma X2 Y dibagi dengan sigma X2 sigma Y kuadrat. Di sini dapat dilihat R kuadrat sama dengan 0. 0 ini merupakan koefisien B1 dikali 100 ditambah dengan 0 yang merupakan koefisien B2 dikali 100 dibagi 10, dan hasilnya sama dengan 0. Jadi nilai korelasi koefisien berganda R sama dengan R dan dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, itulah dia nilai korelasi koefisien berganda kita. Selanjutnya kita akan melakukan uji signifikansi. Rumusnya yaitu F hitung sama dengan R kuadrat bagi K dibagi dengan 1 dikurang R kuadrat bagi N dikurang K kurang 1 sama dengan hasilnya 0 dibagi 2 dibagi 1 kurang 0 dibagi 5 kurang 2 kurang 1. Jadi F hitung itu sama dengan 0 dibagi 2 sama dengan 0. Dan untuk menentukan nilai kritis alfa sama dengan 0,05 atau nilai tabel F nya, yaitu nilai DK1 sama dengan N kurang K, itulah rumusnya. Jadi kalau kita implementasikan itu sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3. Dan untuk nilai F tabel, nilai tabel F itu sebesar 19,16. Nah, dapat dilihat di sini. Jadi nilai DK sama dengan N kurang K kurang 1 sama dengan 5 kurang 2 kurang 1 sama dengan 2. Nilai tabel F nya sebesar 19,16. Bisa dicoba sendiri saja. Nah, setelah itu kita akan membandingkan nilai uji F dengan nilai uji tabel F. Apabila nilai F hitung lebih besar atau sama dengan nilai F tabel, maka H0 ditolak. Jadi berdasarkan hasil perhitungan 0 ini lebih kecil dari 19,16. Jadi F hitungnya ini lebih kecil dari F tabel. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara statistik terhadap 5 responden, diketahui bahwa tidak terdapat hubungan yang berarti signifikan antara tinggi badan, berat badan, dan indeks massa tubuh.
Nah, jadi hipotesis kita H0 itu diterima. Jadi tidak terdapat hubungannya. Nah, baik. Mungkin itulah akhir dari pembahasan kali ini. Mohon bisa dimengerti. Kita sama-sama belajar. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir video ini. Dan jangan lupa konten-konten saya selanjutnya. See you next time.